back di YouTube channel aku. Kali ini di segmen Ngerobol aku kedatangan satu mahasiswa. Ini dari mahasiswa EP dan pertama kalinya ngelakuin sidang offline. Boleh kenalan dulu siapa namanya? Boleh dong. Nama aku Larissa Maria Margareta. Aku dari S1 Ekonomi Pembangunan angkatan 2017. Ini berarti masa studinya 4 tahun ya? 4 tahun sih, Bu. Terus sebenarnya selama pandemi 2020 kemarin semua ujian dilaksanakan dengan online. Tapi kita bilang mungkin keberuntungan ya, saya nggak mau bilang ini kesialan, ini keberuntungannya Larissa bisa dapetin ujiannya offline. Menurut kamu kebijakan itu gimana nih? Yang mendadak lah. Saya akui itu mendadak saya sebagai pembuat kebijakannya. Jujur sih, Bu, kalau ngomong dari perasaan pribadi nih, emosional pribadi ya, Bu, secara manusiawi, saya kesel. Saya ngerasa nggak adil gitu. Kok pas banget di gue gitu kan. Nah, tapi ya udah setelah saya pahami lagi, ya ini rezeki. Jadi sarjana yang benar menurut saya, ya saya harus hadapin secara gentle dengan disituasikan di keadaan yang sebenarnya, Bu, bukan layar kaca gitu sih, Bu. Iya benar. Jadi pertama saya lurusin dulu kebijakannya sebenarnya bukan dari saya sebagai kaprodi yang membuat, ada yang lebih tinggi lagi yang membuat. Nah kemudian kita juga dapat turunan bahwa harus dilaksanakan secara offline. To be honest Larissa, bahwa ini tuh ketersediaan. Iya, Bu. Jadi kalau ketersediaan itu bisa aja saya nggak bersedia dong, Bu, gitu dong. Tapi yang jadi hal uniknya kalau kita bilang ketersediaan, akan ada nggak mahasiswa yang bersedia offline? Kalau menurut saya, Bu, dengan disituasikan mendadak ya, Bu, nggak ada alasan. Kalau udah dari jauh-jauh hari, ya emang dasar dianya aja yang cari asal alasan. Tapi kalau dalam kondisi saya kemarin yang mendadak kayak gitu, menurut saya bisa keras, bisa nggak bersedia gitu, dan bisa jadi juga event ini sudah dilaksanakannya jauh-jauh hari karena di angkatan Larissa ini terjadi perbedaan ini ya, apa tuh, metode sidang gitu. Satu sisi udah 28 orang itu sudah melaksanakannya online, sisanya ini sekitar 20-an juga, sekitar 24 kalau saya nggak salah ya Larissa, itu harusnya offline. Jadi udah tadi itu udah rezekinya di tahun yang sekarang karena memang pandeminya juga udah nggak begitu meningkat gitu, udah mulai pulih gitu, kayak level PPKM juga kan udah mulai pulih. Nah balik lagi ke sidang yang Larissa laksanain hari ini kan berarti udah selesai, udah beres dong ya, berarti ini deg-degannya gimana? Ya udah sih, udah lewat sih, Bu, udah lebih, oh ya udah ternyata gini gitu. Iya. Ada apa nih perbedaan yang signifikan selain dari mungkin kalau yang teman-teman yang offline ya online kan bisa nyontek. Kalau yang kamu online, kalau kamu yang offline nggak bisa nyontek. Gitu. Selain itu perbedaan apa lagi yang kerasa? Ya paling itu aja, Bu, yang tadinya saya mikir, jujur ya, Bu, saya nggak tahu deh yang lainnya mungkin bisa jadi sama pemikiran sama saya. Kalau online tuh kayak lebih sepele, Bu, anggap sepele, karena ya kayak gitu kita bisa buat teks atau kita bisa ya ditempel-tempel di laptop ya, tolong, itu kan ada meme-nya ya, tempel di laptop. Nah tapi kalau misalkan offline, dihadapkan dengan offline, ya siap gak siap harus siap untuk, ya berarti harus ekstra lagi, Bu, ngegali apa sih yang udah lu bikin penelitian itu, kayak gitu sih, Bu. Tapi hasilnya ya, kenyataannya kamu bisa melewati itu loh. Bisa sih, Bu. Kenyataannya bisa melewati itu dan bisa ngejawab semua pertanyaan. Nah, poin pentingnya adalah mau itu offline atau online, kalian sebagai orang yang sedang disidang atau yang sedang diuji itu melakukan memberikan keyakinan gitu ya. Mental sih, Bu. Bener ya. Jadi sebenarnya pertanyaan dari tadi yang diulang sama aja kan? Iya, bener. Pertanyaan apa yang tadi sering ditanyain? Diulang-ulang. Tapi karena gugup, Bu, jadi saya ngerasanya itu jadi pertanyaan baru. Padahal tadi saya sampai disinggung, saya cuma bolak-balik doang loh. Ya ampun, saya kayak ngerasa, ya ampun, gugup, emang gugup banget sih. Cuma ya sebenarnya kalau misalkan kita pelan-pelan, nggak usah nervous banget, bisa aja. Ini kan pertanyaan tadi udah dijawab ya, kayak gitu sih, Bu. Cuma dibalik-balik aja katanya. Itu kalau yang tadi saya alamin, kayak gitu sih, Bu. Jadi pertanyaan yang paling sering tentang ekonomi kreatif aja sih, Bu, tadi. Ya karena temanya tentang ekonomi kreatif dan alasan, mungkin ya lagi-lagi ditanya alasannya kenapa gitu, dan ngerasa nggak Larissa kalau sidangnya offline para penguji itu kelihatannya sebenarnya nggak begitu sangar, nggak kelihatannya kayak kok nggak mau. Iya, Bu, jujur. Rasa kan? Jujur ya, Bu, malah step saya lebih ringan malah justru di sekarang, meskipun emang PR-nya banyak karena kan kita kan harus membuat final juga kan, Bu, draft final kan, karena ini kan udah sidang akhir gitu kan. Tapi kemarin sempro justru saya lebih ngerasa
dicecer. Dicecer bener Bu, lebih kayak diteliti, bener-bener dicecer gitu pertanyaannya. Lebih banyak pertanyaan di sempro gitu, misalnya seminar proposal. Iya sih kan Bu. yang Kalau ini kan lebih banyak pertanyaan, cuma lebih banyak mengisi saran karena kita kan harus menyiapkan final. Cuma kalau misalkan yang kemarin sempro itu bener-bener nanya, banyak nanyanya gitu. Tapi poinnya mungkin teman-teman yang selama ini online ngerasanya kayak dosennya ini marah ya sama gua gitu ya, atau enggak ini kok killer banget gitu kan, Ngerasanya lebih ke killer sih. iya. Tapi kenyataannya ternyata kalimat itu adalah kalimat-kalimat saran yang sebenarnya kita tuh sama-sama pengen ngebantu ya terhasilkan skripsi itu jauh lebih baik. Bukan semena-mena menyalahkan. Iya. Iya benar. Jadi kalau salah memang kita bilang salah, tapi kita kasih tahu perbaikan. Nah kalau yang online kayak gitu kan nggak bisa kelihatan ya. Iya benar. Mimik mukanya gitu, nadanya gitu, terus situasinya jauh lebih nggak santai. Tadi mungkin karena online kamunya sendiri di dalam ruangan. Iya benar Bu. Kalau sekarang kan walaupun memang Larissa ngelihat ngeliat muka-muka pengujinya nih gitu kan, tapi ternyata kenyataannya nggak begitu ya. Karena yang saya lihat Larissa ini bisa ngejawab semuanya dan dia bisa kayak ngeyakinin gue meneliti tentang ini, alasannya ini, diputar-putarnya cuma di situ-situ doang gitu, dan di finally kita ngasih tahu sarannya yang baik seperti apa. Nah kalau gitu ada nggak nih saran buat Larissa? Ini kan lebih ke ada tingkat dan mungkin teman-teman yang sebaya sama kamu nih yang belum melaksanakan ujian offline, apa sih yang harus dipersiapin untuk, dan kamu mungkin bisa kasih kayak quotes atau motivasi yang bilang enggak kok offline itu nggak seburuk yang kalian kira gitu. Enggak sih, jadi gini sih kalau menurut apalagi gue Iya. gitu ya. Kalau misalkan menurut gue itu kayak lu tuh jangan ngehafal apa yang lu teliti, apa yang lu bikin. Lu harus paham, karena ketika lu paham, lu tahu bakal ngejawab apa. Tapi kalau lu base-nya on hafalan, nah itu tuh susah malah jadi ngeblank on text soalnya kan Bu. Yang tadinya lu ngafal baca, lu diperhadapkan nggak baca, maksudnya iya sih emang diperbolehkan untuk melihat, tapi nggak setiap saat juga lu lihat gitu, nanti lu malah makin di push, lu kok ngeliat terus sih kayak gitu. Iya. Kalau gue rasain ya. Nah itu sih paling, dan nggak semenegangkan itu kok, maksudnya manusiawi juga sih, itu saya tidak bisa menyalahkan kalau kita nggak takut, kita nggak gugup, itu pasti itu hal yang manusiawi. Bahkan sorry tuh saya tadi sempat sakit perut, pengen ke belakang terus gara-gara lama banget di toilet. Nah ya udah, jadi kayak gitu sih menurut gue, online offline sama aja kok. Iya, selain nggak boleh menghafal, terus apa lagi yang harus dipersiapin teman-teman yang di sini? Apa ya, kayak setiap penulisan tuh lo harus tahu itu tuh maknanya tuh apa, alasannya apa, lebih detail lagi sih. Itu yang bakal, ya gue nggak tahu ya di penguji lainnya bagaimana, tapi menurut gue alangkah lebih baiknya lu bisa mendetailkan apa yang lu teliti. Itu sih Bu. Berarti selain, ya intinya sebenarnya itu lebih ke paham ya. Iya, paham apa yang mau ditulis gitu. Kalau kenyataannya nanti ada yang lupa, boleh tadi ngelihat, iya nggak apa-apa, itu diperbolehkan. jadi nggak terlalu sesangar yang kalian pikirkan gitu ya. Dan kalau saya sih mikirnya gini, kalau udah sampai di tahap sidang, ini menurut gua ya, kalau udah sampai di tahap sidang, kayaknya nggak mungkin lu nggak diluluskan dengan kalau lu udah bekerja keras, etika baik. Ada aja. Oh ada aja. Saya mikir gitu karena saya positive vibes banget kali ya. Karena positive vibe akhirnya membantu kamu mendapatkan nilai yang positif. Nah mungkin bisa jadi. Ada. Kenyataannya ada yang. Jadi tetap positive vibes aja, jangan negatif. Pokoknya terus pasang mindset, pokoknya tenang, gue pasti lulus gitu ya. Yes, Ibu. Oke, kalau gitu makasih buat Larissa udah nyempatin waktu hari ini. Sama-sama. Sekali lagi gue ucapin selamat. Selamat ya. Jangan lupa alma maternya EP ya. Amin. Ingat. Pasti Bu diingat selalu. Ingat yang baiknya aja, yang tidak happy-nya, yang happy-nya udah deh buang aja. Dan lo harus tahu guys, Bu Indri ini salah satu dosen favorit gua dari awal gua ngeliat dia. Itu yang lo harus tahu. Saya mau terbang ini bisa merusak plafon. Ya bener Bu, saya jujur, saya harus bilang ini Bu. Keren. Intinya saya juga senang Larissa yang tadinya awalnya mungkin kesel, marah gitu kan, itu juga tersampaikan ke ibu, tapi pada akhirnya dia memilih untuk menghadapi ini dengan kenyataan, dan gila ini keren banget. Walaupun tadi ngedengernya mau nangis gak ini anaknya, ternyata enggak kok. Mau nangis Ibu tapi ketahan, saya nggak mau jatuh. Dia bisa ngadepin ini dengan tough. Tadi jawabannya adalah satu, bisa ngeyakinin kita sebagai penguji, pembimbing dia bahwa ini tuh layak untuk diterusin dan layak untuk diselesaikan. Sekali lagi congratulations Larissa. Makasih Bu, amin. Oke, makasih ya Larissa.
Tapi tanpa berkat ibu yang ngajari saya nggak akan jadi di tempat sekarang bu. Amin, 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 amin. Semoga Iya. ilmu kita semuanya bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, Dadah. jadi intinya bu, kalau misalkan saya bisa, kalian juga pasti bisa. Oke, gitu. itu motivasinya, positif apa tadi? Vibes, Thinking, ya, thinking ya, yang bisa. benar. Oke, dadah. Bye-bye.